Pernah nggak kamu merasa seolah dunia melawanmu, tapi justru yang paling membuatmu jatuh adalah pikiranmu sendiri? Kamu mulai mempertanyakan diri, meragukan kemampuanmu, merasa nggak cukup baik, padahal belum tentu kenyataannya seburuk itu. Satu hal yang jarang kita sadari adalah, pikiran kita sendiri bisa jadi musuh terbesar atau justru senjata paling mematikan yang kita punya. Semuanya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Pikiran bukan cuma tempat lahirnya ide atau keputusan, pikiran adalah pusat dari semua reaksi kita terhadap dunia. Kamu gagal, itu fakta. Tapi kamu menyerah atau bangkit lagi, itu pilihan. Dan pilihan itu muncul dari pikiran. Sama seperti pisau, di tangan orang yang nggak terlatih bisa melukai, tapi di tangan koki profesional bisa menciptakan karya luar biasa. Pikiran juga begitu. Kalau kamu biarkan tanpa kendali bisa menjerumuskan, tapi kalau kamu latih dan arahkan, dia bisa membuka jalan ke kesuksesan yang kamu impikan. Kita hidup di zaman di mana informasi datang cepat, tekanan muncul dari segala arah, dan perbandingan dengan orang lain makin mudah lewat media sosial. Dalam kondisi ini, penting banget untuk menyadari bahwa apa yang kamu pikirkan tentang dirimu jauh lebih penting daripada apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Ketika kamu bilang dalam hati, "Aku nggak bisa," maka tubuhmu akan merespons untuk menyerah. Tapi ketika kamu bilang, "Aku bisa cari cara," tiba-tiba kamu punya tenaga lebih untuk bertahan. Latihan mengendalikan pikiran bukan berarti kamu harus jadi orang yang selalu positif 24 jam. Itu nggak realistis. Tapi yang perlu kamu latih adalah kesadaran. Menyaring pikiran mana yang layak kamu percaya dan mana yang hanya ilusi rasa takut atau trauma masa lalu. Pikiran negatif akan selalu datang, tapi kamu bisa belajar untuk tidak memberi mereka tempat tinggal di kepala kamu. Salah satu cara paling efektif adalah dengan mulai mengenali self-talk, apa yang kamu bisikkan pada diri sendiri setiap hari. Kata-kata seperti, "Aku bodoh," "Aku selalu gagal," atau "Orang kayak aku nggak mungkin sukses." Itu bukan realita, tapi keyakinan yang kamu bentuk sendiri. Dan kalau kamu terus mengulangnya, pikiranmu akan menjadikannya kebenaran. Mulailah ubah dengan hal sederhana, "Aku belum berhasil, tapi aku sedang belajar." Kalimat kecil, tapi dampaknya besar. Ingat, semua hal hebat di dunia ini, penemuan besar, karya luar biasa, perubahan hidup, semuanya berawal dari satu titik, pikiran. Orang-orang yang mengubah dunia, bukan karena mereka paling kuat atau paling kaya, tapi karena mereka percaya bahwa mereka bisa. Keyakinan itu mengarahkan langkah, menghidupkan semangat, dan mendorong mereka untuk terus bergerak walau berkali-kali jatuh. Jadi, kalau hari ini kamu sedang merasa kecil, lelah, atau ragu, berhenti sejenak dan dengarkan pikiranmu. Apakah ia menjadi senjatamu atau justru sedang melumpuhkanmu? Kabar baiknya, kamu bisa memilih. Kamu bisa melatih pikiranmu jadi alat yang membangun, bukan menghancurkan. Caranya konsisten. Ubah kebiasaan berpikir, isi kepala dengan hal yang menumbuhkan, kelilingi dirimu dengan energi positif, bacaan yang membuka wawasan, dan orang-orang yang membuatmu berkembang. Karena, pada akhirnya, yang menentukan seberapa jauh kamu bisa melangkah bukan situasi, tapi bagaimana pikiranmu merespons situasi itu. Senjatamu bukan di luar, tapi di dalam dirimu sendiri. Tinggal kamu mau belajar menggunakannya atau tidak. Kalau kamu punya pengalaman bagaimana pikiran mengubah hidupmu, entah dari jatuh jadi bangkit, dari takut jadi percaya diri, coba ceritakan di kolom komentar. Bantu orang lain juga untuk melihat bahwa perubahan dimulai dari dalam. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten inspiratif berikutnya. Ingat, pikiranmu adalah senjata, arahkan dengan tepat, dan kamu bisa menaklukkan apapun.